Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin ibni Abdillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman yang berbahagia, yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah SWT. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita karunia iman dan Islam serta kesehatan. Semoga kita semua benar-benar bisa menjaga nikmat ini sampai akhir hayat kita nanti, dan semoga Allah berikan kita hidayah, rahmat, maghfirah yang penuh dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta umat beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu, kawan-kawan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kemarin kita sudah menyelesaikan kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah, dan insyaallah mulai malam hari ini kita akan mempelajari kitab lain, dan kitab ini sangat terkenal di kalangan pesantren tradisional bahkan modern, salafiyah atau modern di Indonesia khususnya, dan juga di Asia dan beberapa negara-negara Afrika. Bisa dikatakan hampir semua pesantren di Indonesia, ya tentu pesantren klasik, itu mempelajari kitab ini. Sehingga kalau kita bilang kita ini ngaji kesana kemari dan belum membuka atau mempelajari kitab ini, yang notabene kita ini adalah orang Indonesia, yang kita ini bisa mendapatkan agama kita, agama Islam, karena jasa dari para ulama Nusantara, itu rasa-rasanya kurang afdol kalau kita belum membuka kitab ini. Kitab ini adalah kitab Safinatun Najah, kitab dasar fikih dalam semua pesantren Indonesia. Tahapan paling bawah kalau orang masuk pesantren itu harus khatam Safinatun Najah. Jadi kalau ada orang bilang ngaji berbagai tempat tapi kok belum buka kitab ini, ya jadi nek disebut ya urung ngaji gitu ya, belum dibilang ngaji ya. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, kita mulai, mari kita istiqomahkan sebagaimana kemarin jenengan istiqomah menyelesaikan kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah. Masya Allah ya, kemarin yang dapat ijazah itu kalau nggak salah 40-an orang itu. Nah, nanti syukur ini Safinah ini nanti bisa lebih dari itu, meskipun rasa-rasanya ya kita ora ya. Jamaah cuma ini aja ya, apa ya, yang penting disyukuri ya. Syukur jelas nanti bisa ngajak. Kenapa? Kajian kitab seperti ini tuh ya kalau di Jogja ya, kalau di luar pesantren ya jarang. Yang ada ya hanya di pesantren ya, tapi kalau di luar atau di masjid-masjid itu jarang. Apalagi Masjid Muhammadiyah kayaknya ya rodoan. Tapi kalau Masjid Nahdlatul Ulama itu mesti biasanya mempelajari kayak gini. Jadi ya kalau di Jamasbah kan moderat ya, Muhammadiyah iso, NU iso, KB iso. Nah, makanya kita sampaikan ini supaya apa? Untuk takliful qulub, untuk melembutkan hati kaum muslimin, sehingga kita tidak ada sekat-sekat lagi masalah khilafiyat ya. Jadi masalah khilafiyah udahlah, tapi kalau masalah akidah ya sudah, ini harga mati ya. Tapi kalau masalah khilafiyat fikih,
Paling tidak kita kalau nanti ada hal-hal yang tidak kita setujui dari kitab ini, kita minimal tuh ngerti, oh jebule ada paham yang seperti itu toh, sehingga kita tidak kaget ketika kita mendapati pendapat yang berbeda. Begitu Bapak Ibu. Langsung saja kitab ini dikarang oleh Syekh Salim bin Abdullah Al-Hadrami. Kalau kita mendengar kata Al-Hadrami, berarti ini kaitannya adalah sebuah kota yang namanya kota Hadramaut dan terletak di mana? Di Yaman. Sebagaimana Islam yang masuk ke Indonesia ini dibawa oleh para dai dari Yaman, sehingga kita bisa dikatakan sangat mendapatkan manfaat ilmu yang banyak dari para ulama Yaman. Bapak Ibu rahimakumullah, syarah dari kitab ini banyak sekali, dan yang saya pakai insya Allah kajian malam Selasa adalah kitab Nailur Roja. Dan yang terkenal kalau ya syarah di Indonesia banyak sekali yang lain ya, tapi apa yang saya dapatkan dari guru kami adalah syarah Nailur Roja. Tapi saya sampaikan kepada panitia ditulis saja kitabnya Safinatun Najah. Tentang syarahnya nanti saya bisa pakai syarah Nailur Roja ataupun syarah yang lain. Bapak Ibu rahimakumullah, kitab ini tentang apa? Tentang fikih. Fikih apa? Fikih ibadah dasar yang mungkin tidak jauh beda dengan kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah. Tapi nanti ada beberapa hal yang di Risalah itu ada, di sini nggak ada, dan sebaliknya. Di sini ada, di Ar-Risalah Al-Jami'ah nggak ada. Sehingga kita ketika mempelajari dua kitab ini nanti semakin kaya wawasan kita, semakin mantap pemahaman kita. Demikian. Kemudian marilah kita mulai kitab ini. Semoga Allah memberikan pahala yang berlimpah kepada pengarang dari kitab ini, dan semoga kita bisa mendapatkan keberkahan setelah kita mempelajari kitab ini dan bisa mengamalkannya. Adab kita setiap membaca kitab adalah mendoakan penulisnya, ya. Jangan kalau misalnya membaca kitab apa aja, pertama buka, jangan baca namanya, dan kemudian jenengan doakan penulisnya, ya. Sehingga apa? Sehingga kita sadar bahwa ilmu ini bukan berasal dari kita atau di sini saya, tapi ilmu ini kita hanya istilahnya getok tular, ya, hanya kalau bahasanya mudah itu sanad, ya, nyambung ya dengan penulis dari apa yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Thaharah, kitab tentang Thaharah atau bab masalah bersuci. Dan ini adalah bab yang selalu diawalkan oleh berbagai para fuqaha atau para ahli fikih dalam menulis kitab-kitabnya. Pertama mesti mengawali tentang Thaharah atau bersuci. Kenapa? Karena memang ini adalah miftah, ya, kunci dari segala ibadah-ibadah yang lain. Jenengan mau apa? Mau sholat, mau puasa, mau zakat, mau apa, semuanya diawali dengan thaharah, ya. Maka ini harus dipelajari dengan baik sebelum mempelajari bab-bab yang lain. Alamatul bulughi salasatun, tanda baliknya orang itu ada 3. Tamamu khamsa asyrata sanatan fi dzakari wal unsa. Saya baca matannya dulu, nanti baru kita terangkan. Sempurnanya 15 tahun berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Wal ihtilamu fi dzakari wal unsa litis'i sinin. Dan mimpi basah bagi laki dan perempuan saat berumur 9 tahun. Wal haidhu fil unsa litis'i sinin. Dan haid berlaku bagi wanita saat berumur 9 tahun. Di bab yang pertama ini penulis kitab menerangkan tentang tanda baliknya seseorang. Jadi seseorang itu disebut sudah balik itu kalau mengalami tanda ini. Tidak harus tiga-tiganya, ya. Tapi salah satu saja sudah ada tanda tersebut, maka orang ini disebut orang yang sudah balik.
Artinya apa? Kalau dia sudah balik, maka dia sudah berkewajiban menjalankan syariatnya Allah. Kalau belum balik, ya baru diberikan pelajaran. Kalau bisa melakukan ibadah, sholat, ibadah, puasa dan sebagainya. Tapi dia belum wajib menjalankannya. Tanda yang pertama adalah seseorang itu sudah sempurna 15 tahun. Dan tanda ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Jadi kalau ada seorang dia sudah 15 tahun, ya 15 tahun sempurna, ya, maka baik itu laki-laki atau perempuan, maka dia sudah berkewajiban menjalankan ibadah-ibadah di dalam agama ini. Contohnya adalah sholat. Maka kalau ada orang yang sebelum 15 tahun kok dia belum sholat, ya maka dia berdosa. Nah ini. Dan disebutkan di sini adalah 15 tahun qamariyah. Ya, jadi 15 tahun hitungannya qamariyah atau hijriyah. Itu lebih mungkin lebih kalau dibanding dengan syamsiyah, dia mungkin berapa? 14-an tahun atau 13-an tahun setengah lah, sekitar itu. Ya. Maka seseorang kalau umurnya ya kira-kira kalau syamsiyah itu mungkin dia 14-an tahun begitu ya, maka dia sudah balik. Tapi tentu yang dihitung di sini adalah qamariyahnya. Wal ihtilamu fi dzakari wal unsa. Tanda yang kedua yang berlaku juga untuk laki-laki dan perempuan adalah mimpi basah, atau kalau dalam bahasa Arab namanya al-ihtilam. Apa maksud dari mimpi basah di dalam kalimat ini? Adalah ma yarahu naim fi naumihi, ya, apa yang dilihat oleh seorang yang tidur saat dia tidur, yaitu berupa al-imna atau keluarnya air mani saat sudah umur 9 tahun kira-kira. Jadi tadi kalau ada seseorang dia sebelum umur 15 tahun, umur 9 tahun, kok dia sudah ihtilam atau sudah mengeluarkan air mani, maka dia sudah balik. Jadi nggak usah nunggu 15 tahun. Sudah umur 9 tahun dia keluar mani. Maksudnya mani adalah ketika dia tidur kemudian mimpi basah, maksudnya dia bangun kemudian dia mendapati di kemaluannya keluar air mani. Ya, ini namanya al-ihtilam. Meskipun dia tidak mimpi. Ya, meskipun laki-laki atau perempuan ini tidak mimpi, tapi dia bangun, dia dapati di kemaluannya air maninya sendiri, maka dia sudah dinyatakan sebagai orang yang sudah balik. Penjelasan agak lebih sedikit rinci dalam Nail Roja ini. Kalau ada seorang yang mengeluarkan air mani kemudian sampai tengah batang kemaluannya, kemudian air itu kembali, misal ini sampai segitu detailnya para ulama bahas ya, misal dia pegang ujungnya kemudian masuk lagi, jadi dia belum keluar air mani, baru sampai batangnya saja, maka apakah ini sudah balik? Maka menurut Ibnu Hajar Al-Haytami belum. Tapi kalau menurut Ar-Ramli, ini dua ulama ya yang disebut sebagai Asy-Syaikhan ya, atau maaf ya, ini Ibnu Hajar dan Ramli ini ulama besar dalam mazhab Syafi'i yang sering dipakai rujukan oleh para ulama Syafi'iyah. Beliau berpendapat kalau Ibnu Hajar kalau sudah sampai batang kemaluan kemudian ditahan, airnya nggak keluar, maka ini belum balik. Tapi kalau Al-Ramli kalau sudah sampai dan sudah terasa keluar meskipun dia tahan, maka menurut Ramli ini sudah balik. Ya, fikih itu sedetail itu ya, karena ini kaitannya masalah nanti masalah dosa dan tidaknya seseorang tatkala meninggalkan ibadah, karena kaitannya masalah baliknya.
Kemudian tanda yang ketiga adalah khusus tanda bagi seorang wanita. Kalau dua tanda tadi berlaku bagi laki-laki dan perempuan, kalau yang terakhir adalah tanda khusus bagi seorang wanita. Yaitu apa? Yaitu tatkala seorang wanita yang umurnya 9 tahun dan dia mengeluarkan darah haid, yaitu darah yang berasal dari pangkal rahim dengan jalan atau dengan cara yang sehat, yang normal, di waktu-waktu tertentu yang dihafalkan atau yang menjadi kebiasaan seorang wanita. Nah ini, jadi kalau ada seorang wanita dia keluar haid sebelum umur 9 tahun, sudah balik belum? Belum. Jadi ukurannya adalah 9 tahun. Ada seorang wanita haid 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun haid, maka dia belum balik. Nah, ukurannya adalah minimal itu 9 tahun. Bagaimana terkaitnya dengan hadis perintah Nabi, anak yang umur 7 tahun diperintahkan untuk melaksanakan sholat, dan kemudian ketika 10 tahun jika tidak melakukannya harus dipukul. Itu perintah kepada siapa? Orang tua. Hadis ini perintahnya kepada orang tua, bukan kepada pelaksananya, yaitu anak. Jadi yang berdosa siapa? Kalau ada anak umur 7 tahun dia tidak melaksanakan sholat, anak umur 10 tahun dia tidak melaksanakan, yang dosa wong tua nih, orang tuanya. Ya. Jadi anak itu balik atau belum balik, kalau sudah umur 7 tahun perintahkan sholat supaya nanti dia terbiasa. Ya. Karena dalam hal masalah sholat ini perlu kesabaran. Ya. Makanya dalam ayat wa'mur ahlaka wasbir 'alaiha wa'mur ahlaka bis sholati, atau perintahkanlah keluargamu atau anak-anakmu, maksudnya ya keluarga kita, untuk melaksanakan sholat dan bersabarlah, kata Allah. Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya memerintahkan anak supaya bisa melaksanakan sholat itu pancen kudu sabar. Ya. Betapa banyak, Masya Allah, yang namanya anak baru main, ayo sholat. Oh, nah, sabar, orang tua harus bagaimana telaten supaya anaknya benar-benar bisa sholat. Meskipun dia belum berkewajiban sholat, tapi kita harus membiasakannya sebelum masa baliknya. Kalau sudah balik, sudah urusannya bukan orang tua lagi. Sudah setiap masing-masing anak dia sudah bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian bab yang berikutnya, atau ya bab berikutnya tentang faslun syurutu ijza'il hajari samaniyatun. Bab yang berikutnya tentang syarat-syarat dibolehkannya istinja dengan hajar, itu ada 8. Ini agak rumit, perlu konsentrasi penjelasan kami. Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam agama kita ada wasilah untuk toharoh. Wasilah toharoh itu yang pertama air. Jadi kalau jenengan mau bersuci, itu ada alat-alat bersucinya. Yang pertama apa? Air. Air itu adalah alat untuk bersuci yang paling inti, ya. Kalau tidak ada, ya, kita bisa dengan turab. Apa itu turab? Debu, ya. Yaitu tatkala kita mau tayamum, ya. Kemudian ada alat yang ketiga namanya al-hajarul istinja, atau yang mau kita bahas yaitu hajar, yang biasa dipakai untuk membersihkan najis yang keluar dari kemaluan kita. Kemudian yang terakhir adalah sama. Sama ini nanti untuk mensucikan kulit binatang yang sudah menjadi bangkai, atau kulit binatang yang dagingnya tidak halal untuk dimakan. Itu kulitnya bisa menjadi suci jika disamak. Ini bahasan lain, ya, bahasan lain, jangan bingung. Yang kita bahas adalah wasilah yang ketiga atau sarana bersuci yang ketiga, yaitu hajar ini. Air, debu,
kemudian hajar. Apa hajar yang disebut dalam bab ini? Ada beberapa syarat seseorang boleh bersuci dengan hajar al-istinja. Ada 8. Kalau hajar di bahasa Arab kan itu batu. Batu. Ya, jadi bersuci dengan batu. Tapi yang dimaksud hajar di sini bukan hanya batu. Apa saja yang dimaksud nanti kita bahas. Ayyakuna bisalasati ahjarin. Syarat yang pertama adalah hendaknya dengan 3 hajar atau 3 batu ya, mungkin saya menerjemahkan dengan 3 batu gitu ya. 3 batu. Apa yang dimaksud di sini adalah seseorang ketika beristinja. Istinja sekali lagi adalah membersihkan najis yang keluar dari kemaluan kita, baik itu dengan air atau dengan hajar ini ya, dengan hajar ini. Syaratnya boleh dengan hajar jika terpenuhi 8 ini. Syarat yang pertama adalah hendaknya dengan 3, minimal 3. Maksud dari 3 di sini adalah tidak boleh seseorang beristinja dengan hajar kurang dari 3 jumlahnya, atau bisa juga 3 dari 3 sisinya. Misal, jenengan istinja dengan batu, maka minimal adalah dengan 3 batu, atau dengan 3 sisi batu. Jadi maaf, sisi sini ya. Setelah itu kemudian sininya, kemudian setelah itu sininya. Ada 3 sisi. Atau nek kurang gawean ini. Yang ketiga boleh juga disebutkan di sini, nek kurang gawean. Bisa dengan 1 batu tapi dicuci. Nek ono banyu ngapa nyuci batu ya? Ya. Tapi disebut oleh para ulama seperti itu. Ya. Jadi bersihkan pakai batu, dicuci, bersihkan lagi, cuci lagi, bersih lagi. Ini kurang gawean ini. Tapi boleh seperti itu. Kreweng ya Pak, kayak kreweng gitu ya. Ya. Baik, jadi ini demikian. Jadi harus 3. Nah, karena ini saya nyebutnya bukan batu, hajar itu hajar istinja, maka segala benda padat yang lain. Apa aja? Contoh disebutkan di sini, kullu jamidin, semua benda yang kering, tahirin yang suci, qali'in yang bisa mengangkat. Mengangkat itu maksudnya kalau kan ada beberapa benda yang dia tidak bisa mengangkat najis, terlalu lembek atau terlalu licin ya, sehingga dia tidak bisa mengangkat najis itu, malah cuma melebarkan lokasinya ya. Dia tidak bisa mengangkat karena terlalu licin atau terlalu lembek ya. Ya. Dan ghaira muhtaramin, dan benda itu bukan benda yang terhormat. Nah, maksudnya benda terhormat itu apa? Seperti buku-buku yang di dalamnya ada ayat-ayat Al-Quran atau hadis atau buku-buku agama ya. Ini bukan disebut hajar. Jadi saya sampaikan bahwa hajar artinya adalah segala benda yang kering, suci, bisa mengangkat najis, dan bukan benda terhormat. Ini 4 ini. Jadi tidak cukup diartikan batu. Berarti apa contoh yang lain? Tisu, ada lagi ya. Mungkin kertas, mungkin daun ya. Jadi kalau misalnya Ustaz membahas masalah ini istinja dengan hajar, itu zamane. Oh, jangan salah kira, jenengan naik pesawat jenengan akan beristinja dengan hajar, yaitu apa? Dengan tisu. Jamaah saya berlibur ke Korea, dia cerita hotel-hotel di Korea Ustadz, toiletnya ndak ada air. Adanya dengan apa? Tisu. Jenengan kalau nggak belajar nggak akan bisa. Makanya sekarang istinja bil hajar tetap akan dipelajari. Di negara-negara maju toilet-toiletnya cuma pakai tisu. Gimana cara beristinja dengan tisu? Maka ini tadi. Pertama harus dengan berapa minimal? 3 tisu. Harus dengan 3. Jenengan istinja dengan tisu sekali, meskipun sudah bersih, belum sah ya, belum sah. Harus 3 tisu, 3 lembar, buang 1, 2,
dan 3. Kalau 3 belum bersih, boleh lebih. 3, 4, 5, 6 sebersihnya. Tapi kalau kurang dari 3 tidak boleh. Ini pelajaran pertama. Kemudian pelajaran yang kedua, syarat dari setelah 3 adalah wa ayyunqiyal mahal, bisa membersihkan tempat. Apa maksudnya tempat? Tempat keluarnya najis itu. Tempat keluarnya najis apa? Dijelaskan di sini, yaitu kubul dan dubur serta kemaluan wanita. Jadi al-mahal di sini adalah itu. Maaf. Kubul adalah kemaluan depan, ya, laki-laki. Dubur, yang disebut dubur, bahkan disebut sini bukan hanya dubur, tapi sampai belahan pantat. Itu bisa membersihkan semuanya. Ini syarat yang kedua. Jadi kalau misalnya batunya terlalu besar, ya, atau terlalu kecil sehingga tidak bisa membersihkan dengan sempurna dubur, maka tidak sah, ya, tidak sah. Atau mungkin barangnya panas gitu. Nah, ini juga tidak sah karena dia tidak bisa yungkial mahal, tidak bisa membersihkan najis itu dari tempatnya. Demikian Bapak Ibu. Jadi syarat yang kedua adalah wa ayyunqiyal mahal, benda ini bisa menghilangkan najis dari tempat keluarnya. Kemudian syarat yang ketiga, wa alla yajifan najasu, najis yang keluar dari kemaluan tersebut belum kering. Nah, kalau sudah kering, misal mungkin kan ada orang sakit kan, dia tidak terasa terlalu misalnya beser atau apa, dia tidur, kemudian dia bangun ketika pagi, dia dapati kotorannya sudah kering, nempel, ya, sudah kering, sehingga kalau dibersihkan dengan batu atau tisu maka tidak akan bersih, maka sudah tidak boleh lagi beristinja dengan hajar. Tidak boleh beristinja dengan batu, tidak boleh beristinja dengan tisu dan sebagainya. Maka yang boleh pakai apa? Pakai air. Wajib pakai air. Ya. Jadi kalau kotorannya sudah kering, maka wajib memakai air. Kemudian syarat yang berikutnya, wa alla yantaqil, najis atau kotoran yang keluar dari kemaluan itu belum berpindah dari tempat keluarnya. Nyun sewu, kalau misalnya pipis, ya kan, pipisnya sudah kena paha, ya, air pipisnya, air kencingnya sudah kena paha, maka tidak boleh lagi beristinja dengan hajar atau tisu. Jadi tidak semudah itu seseorang itu beristinja dengan tisu. Kalau sudah pindah tempat, wajib pakai air. Kalau masih di tempat keluarnya, boleh pakai tisu, boleh pakai batu dan sebagainya. Wa alla yantaqil. Wala yatra'u alaihi akharu. Nah, syarat yang berikutnya, tidak bercampur dengan benda yang lain. Jadi ini hajar ini masih asli dia dan belum bercampur dengan benda yang lain. Apa maksudnya benda yang lain? Contohnya adalah air. Ya, baik itu benda yang najis atau benda yang suci, kalau sudah mencampur hajar ini, maka hajar ini tidak boleh dipakai untuk beristinja. Maka, nah ini penting sekali. Kalau ada, ya mungkin anak kita yang gitu ya, maka ibu-ibu tidak boleh, ya, mengistinjai putranya dengan tisu basah, nggak boleh. Karena syaratnya di sini tisunya harus belum tercampur dengan benda yang lain, yaitu masih kering, masih kering. Tapi kalau sudah dengan tisu kering kemudian setelah itu tisu basah, boleh Ustaz? Boleh kalau itu. Ya, yang penting keringnya 3 kali dulu. Keringnya 3 kali, baru setelah itu pakai tisu basah. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, nggak ada urusan namanya fikih itu dengan
dengan ilmu kedokteran. Ada beberapa orang ini mengatakan, wah ini pakai tisu yang dicampur dengan alkohol katanya lebih higienis. Enggak. Nah, kalau dalam istinja pokoknya harus dengan yang benda yang kering dan belum bercampur dengan air atau benda yang lain. Benda yang lain contoh lumpur atau debu, ya toh, batunya ini jatuh di lumpur, ya kan. Kemudian kita pakai istinja udah nggak boleh lagi. Karena ada beberapa orang ya adiknya ya, kemudian langsung memakai tisu yang beralkohol atau yang wangi, nggak boleh itu. Harus pakai tisu yang kering dulu, ya. Wa alla yujawiza safhatahu wa hasyafatahu. Syarat yang berikutnya adalah tidak melebihi atau najisnya ini tidak melebihi berpindahnya ke atau melebernya ke luar dari tempat keluarnya. Agak sedikit rumit ya. Ini menjelaskannya, intinya misalnya kalau maaf ya, kalau kelamin laki-laki maka najisnya itu belum berpindah dari ujung kemaluannya. Kalau najisnya itu sudah ke paha, meleber, maka udah tidak boleh lagi beristinja dengan hajar. Kalau tadi kan berpindah, ya, berpindah nggak boleh. Ini meleber dari ujung kemaluan, maka sudah tidak boleh lagi. Makanya kalau orang beser itu sudah nggak boleh, itu harus pakai air, itu harus pakai air. Ya. Setelah itu dilap pakai kain atau pakai tisu silakan. Tapi yang pertama harus pakai air karena dia sudah meleber kemana-mana kemaluan, kotorannya. Ini wahasyafatau atau baik ke belakang atau kemaluan depan ataupun belakang ataupun kemaluan perempuan ataupun laki-laki, tidak boleh semuanya. Ya. Jadi bisa dikatakan mungkin wallah alam ya. Jadi istinja dengan hajar ini hanya bagi orang-orang yang memang normal dan memang kemaluannya normal, tidak tidak nyiprat kemana-mana ya, najisnya itu. Ya. Wa alla yusibahu ma'un. Syarat yang berikutnya tidak disiram dengan air lah, ya jelas ya. Jadi kalau sudah disiram dengan air ya ngapain pakai batu, pakai tisu. Itu sudah nggak ada fungsinya gitu aja ya. Wa alla yusibahu ma'un. Ya. Tapi boleh nggak mengkombinasikan dua-duanya, boleh, dan itu memang yang paling utama. Yang paling utama seperti itu. Jadi benda padat dulu, baru setelah itu air. Tapi kalau sudah air yang tidak ada manfaatnya, kita pakai benda padat. Atau kalau kita mau ngelap dengan tisu, itu bukan lagi disebut istinja, tapi mungkin disebut mengeringkan, ya kan? Jadi kita istinja dengan air, setelah itu kita lap dengan tisu. Nah, itu tisu itu sudah fungsinya bukan untuk beristinja. Wa antakunal ahjaru tahiratun. Kemudian syarat yang terakhir, yang ketujuh adalah hajar ini harus yang suci. Kalau dia sudah membawa najis, kemudian kena najis, tidak sah. Tapi kan ini benda suci nanti kena najis. Yang dibolehkan adalah benda suci mendatangi najis. Mendatangi. Tapi kalau benda najis mendatangi najis, ini menjadi tidak sah. Semoga bisa dipahami ya. Benda najis untuk membersihkan najis nggak boleh. Benda suci untuk membersihkan najis itu yang boleh. Dalam hal najis, benda yang najis itu ada dua. Satu, memang benda itu adalah benda yang najis. Dua, benda yang suci yang kena najis, itu namanya mutanajis. Mumet-meten. Ini HP, suci atau najis? Suci. Kemudian kena air kencing. Ya, kena air kencing. Maka ini namanya benda apa namanya tadi? Mutanajis. Mutanajis, yang dia akan bisa suci kalau dibersihkan najisnya, gitu. Kemudian benda yang lain misalnya kotoran, teledong sapi, kan atos niku sama atos kan itu kan, teledong sapi. Itu benda apa itu namanya? Benda najis, karena dia adalah sudah memang kotoran, benda najis.
maka teledong sapi tidak boleh dipakai untuk beristinja. HP yang kena najis juga tidak boleh untuk beristinja. Kurang gawe no HP untuk istinja ya. Atau batu misalnya, batu kena najis untuk istinja ya nggak boleh. Begitu ya. Itu namanya itu bedanya najis dan mutanajis. Nah, niku fungsinya ngaji ngoten niku. Nggih. Nah, najis mau dibersihkan kayak apapun selamanya dia najis. Nggih. Najis selamanya akan najis. Tapi kalau benda mutanajis itu bisa menjadi suci selama najisnya bisa dihilangkan. Al-ahjaru tahiratun. Nah, ini syarat yang ketujuh. Faslun, lanjut lagi. Bab yang berikutnya furudul wudhu'i sittatun. Ini dulu sudah dibahas dalam risalah tapi kita bahas lagi. Furudul wudhu'i sittatun. Fardunya wudhu ada 6. Fardu, apa maksud fardu? Fardu kadangkala disebut sebagai rukun, kadangkala juga disebut sebagai wajib. Maknanya sama. Secara bahasa yang disebut sebagai fardu adalah an-nasib atau bagian atau jatah. Fardu juga bisa diartikan al-lazim, harus, wajib, seperti sholat fardu ya. Jadi kalau kita mendengar kalimat fardu itu biasa diartikan nasib, yaitu bagian ya. Makanya ilmu waris disebut sebagai ilmu apa? Faraid. Fardu itu artinya bagian masing-masing ahli waris itu berapa, maka memakai kalimat fardu. Demikian juga fardu diartikan sebagai lazim atau wajib, maka kita menyebut ada sholat fardu. Nah, secara syar'i, nah ini panjang kalau ini. Secara syar'i yang namanya fardu adalah apa yang mendapatkan pahala atas perbuatannya dan mendapatkan dosa atas apa yang ditinggalkan. Dan ini adalah salah satu dari 7 hukum syar'i. Kelebihan dari mazhab Asy-Syafi'i, dialah yang pertama kali membuat kaidah-kaidah usul fikih. Dan ini jasa Imam Syafi'i besar sekali bagi kita semua. Karena beliau membedakan mana itu wajib, mana itu sunnah, mana itu haram, mana itu makruh, mana itu mubah, mana itu sahih, mana itu batil. Kalau tidak jelas kalau Imam Syafi'i, bingung kita. Bingung. Kalau kita hanya berdasarkan atas perintah Rasulullah demikian, larangan Rasulullah demikian, maka kita tidak akan bisa membedakan mana perintah yang wajib, mana perintah yang sunnah. Jangan kok bisa tahu sholat sunnah dengan sholat wajib itu dari mana? Bukan dari konteks hadis loh, tapi dari usulul fikih. Dari usulul fikih. Jangan kenapa nanti kalau mau sholat isya, jangan tidak sholat 2 rakaat, dan nanti sholat isya jangan tetap sholat 4 rakaat. Kenapa? Karena jangan ngerti sholat qobliyah hukumnya sunnah, sholat isya hukumnya wajib. Siapa yang membuat seperti ini? Imam Syafi'i rahimahullah. Luar biasa. Ya. Jadi kalau kita hanya berpatokan hadis, ini bedanya bedanya ahli hadis dengan ahli fikih. Kalau ahli hadis hanya berpatokan hadis, apa yang diperintahkan Rasul kerjakan, apa yang dilarang oleh Rasul tinggalkan. Ya, nek semua perintah Rasul kita kerjakan ya babak belur, Pak. Ya, yang wajib, yang sunnah kita lakukan semua, ora bakal wong iso dadi wong Islam tenanan. Gimana? Iya, jenengan misalnya, kenapa jenengan tidak umroh? Karena mungkin ada yang berpaham sunnah, ini ada yang mengatakan seperti itu. Kenapa tidak sedekah? Oh, dalam Al-Quran banyak sekali masalah sedekah. Gimana? Ayat-ayat sedekah banyak sekali. Kenapa kok jenengan sekarang tidak sedekah? Ya, karena sedekah tidak wajib kan gitu kan? Ya, kenapa jenengan zakat? Ya, karena wajib. Sampaikan. Siapa yang membedakan sedekah sunnah, zakat wajib? Para ulama. Maka pentingnya belajar kitab. Ya, supaya kita bisa memahami Al-Quran dan hadis dengan benar sesuai yang dipahami oleh para sahabat. Nah, di sini fardu atau wajib itu artinya adalah apa yang kalau kita lakukan berpahala dan kalau kita tinggalkan kita berdosa. Contohnya puasa Ramadan itu wajib atau fardu, sholat 5 waktu itu fardu, puasa Syawal
itu sunnah. Puasa 9 Dzulhijjah, awal Dzulhijjah itu sunnah. Ya. Kemudian yang kedua, hukum syar'i yang kedua adalah al-mandub. Mandub itu artinya sunnah atau mustahab. Kalau kadang dengar dengan beberapa para ustadz, ini hukumnya mustahab. Mustahab itu maksudnya sunnah. Ini hukumnya mandub. Mandub itu artinya sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah itu apa yang jika dilakukan berpahala, tapi kalau ditinggalkan tidak berdosa. Pengertian sunnah dalam ilmu fikih dan ilmu hadis berbeda. Ya, ini sunnah Rasul. Sunnah Rasul maksudnya jenengan itu adalah ilmu fikih atau ilmu hadis? Ilmu hadis. Oh, berarti kalau ilmu hadis artinya apa saja yang berasal atau disandarkan kepada Rasulullah, baik perkataan, perbuatan, dan ketetapan beliau, itu namanya sunnah. Makan dengan duduk sunnah misalnya. Kemudian misalnya sholat tahiyatul masjid sunnah, sholat isya sunnah, puasa Ramadan sunnah. Dalam arti ilmu hadis, yaitu semua yang berasal dari Rasul itu namanya sunnah. Tapi kalau sunnah pengertian dari ilmu fikih itu adalah ini yang kita baca, yaitu jika dilakukan berpahala dan jika ditinggalkan maka tidak berdosa. Maka ada sebuah sunnah yang tidak sunnah. Bingung betul. Ada yang tidak sunnah tapi dia sunnah. Bingung betul. Ya. Ada yang sunnah tapi dia tidak sunnah. Ada yang tidak sunnah tapi dia sunnah. Nah, jadi diartikan dengan ilmu fikih atau ilmu hadis. Niki sunnah, ini sunnah Rasul. Ini sunnah Rasul, hukumnya wajib atau hukumnya sunnah. Nah. Salat isya sunnah Rasul, hukumnya wajib. Salat ba'diyah isya sunnah Rasul, hukumnya sunnah. Ya. Sunnah yang wajib, sunnah yang tidak wajib. Wajib yang sunnah, wajib yang tidak sunnah. Bingung lain. Ya. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah. Ya memang perlu konsentrasi ya, apalagi nggak nulis ya, mumet ya. Ya Bapak Ibu, ini 7 hukum syar'i yang baru kita bahas adalah yang 2 saja, yaitu fardu dan sunnah. Insya Allah masih ada 5 dan besok lanjut masalah fardunya wudu ya, fardunya wudu. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Akhiru da'wana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.